Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun teman-teman berada, di kesempatan kali ini ya, saya akan menerangkan masalah penanaman suket odot ya. Kemarin yang seperti di video sebelumnya yang sudah saya sampaikan tapi belum terrealisasi. Oke, di sini saya mempunyai beberapa contoh contoh batang ya, batang daripada suket ini odot dan ini pacong ya. Jelas ya teman-teman ya. Ini oke teman-teman, dan ini salah satu contoh. Nah, ini contoh suket odot ya, atau rumput odot ya, salah satu contohnya seperti ini. Nah, pada saat memanen ya, ini kenapa kok ini sangat panjang sekali suket odotnya, karena pada saat pemanenan dulu ya, pada saat pemanenan dia tidak dipangkas di sini. Contoh seperti ini, menanam seperti ya, yang dipangkas atasnya. Contoh seperti inilah, yang dipangkas cuman daunnya, tapi batangnya nggak dipangkas. Itu akan berakibat seperti ini, kecil. Nah, punya batang kecil nanti mempunyai ini. Nah, ini seperti ini. Akhirnya tumbuhnya suketnya atau daunnya akan kecil-kecil seperti ini. Beda seperti yang kemarin yang saya tunjukkan yang gede itu ya teman-teman ya, di video yang sebelumnya. Nah, terus kemarin saya panen, akhirnya saya babat sampai bawah. Nah, saya babat sampai bawah agar nanti tumbuhnya dia mekar ya, dia mekar dan banyak, rumputnya akan menjadi banyak, gede-gede ya teman-teman ya, itu tujuannya. Terus ini saya punya contoh, ini tadi batangnya ini sebenarnya sudah akar ya, ini akar bukan batang lagi ini ya, batang kayak batang tapi akar ini ya, akarnya rumput odot. Nah, ini caranya pada saat penanaman kita akan memanennya ya, memanennya pakai arit ini ya, pakai arit yang tajam ya. Nah, kita babat dari bawah. Nah, itu nanti ada sebagian batang yang tidak disukai kambing. Kalau sapi insya Allah suka ya, kalau kambing sebagian nggak suka. Nah, ini batangnya agak keras seperti ini tidak dimakan teman-teman ya. Jadi yang tidak dimakan ini kita akan tanam lagi ya, kita akan tanam lagi ya teman-teman. Cara menanamnya nanti akan saya tunjukkan juga. Nah, saya akan memperkenalkan dulu. Nah, ini adalah suket odot. Nah, yang ini seperti ini kurang lebihnya suket pacong atau suket rumput pacong atau rumput gajah ya. Batangnya seperti ini, keras. Ini keras batangnya ya, batangnya keras. Nah, kita ambil ya sekitaran panjang berapa ini ya, 15 sampai 20 ya, jangan panjang-panjang, 15 sampai 20 cm kita tancapkan ke tanah menghadap ke atas atau nyamping seperti ini juga ada, bisa. Nah, ini seperti nanam tela ya teman-teman ya, ketela pohon itu. Nah, itu gampang sekali nanamnya, cuma ditancapkan di tanah. Tapi ingat teman-teman, jangan tanah yang kering ya. Tanah kering dalam artian tidak pernah disiram atau tidak pernah kena hujan. Terus cara penanamannya harus pada saat, kalau lebih bagusnya pada saat hujan seperti ini ya. Ini kan musim hujan ini. Nah, ini sangat bagus sekali untuk penanaman tumbuh-tumbuhan ya, seperti contohnya seperti ini, suket atau rumput ataupun tanaman-tanaman yang lain seperti ini ya, seperti waru, nah, terus dan lain sebagainya, indigo vera, kaliandra dan lain sebagainya. Itu akan cepat sekali dia mendapat makanan yang sangat banyak dari air hujan. Sebenarnya kayak tanah saya ini, tanahnya tanah kering ya teman-teman ya, tanah kering tapi mendapatkan suplai dari air hujan ini, jadi tanahnya sangat bagus sekali. Dan nanti kalau musim kering gimana? Musim kering atau musim panas ya, kita akan tanami yang namanya kita akan kasih
yang namanya air ya. Kita akan sirami ya, dilepi ya, bahasa Jawanya dilepi ya. Nah ini batang. Caranya pada saat pemanenan kurang lebihnya seperti ini ya teman ya. Saya kasih contoh dulu ya. Ini adalah batang yang tadi ya saya bilang tadi, ini masih panjang gini ya. Nah ini saya babat lagi, latihan tembus gini. Nah ini caranya kita pangkas yang ngepok ya, sampai pok gitu ya. Nah sampai pok ini, sampai pangkal ya. Kalau nggak ngerti pok itu sampai pangkal. Sampai pangkal kita sisakan sedikit saja. Nah seperti ini. Nah ini, yang ini kita bisa tanam lagi. Jadi kita bisa menggandakan suket odot kita. Caranya ya seperti ini. Ya, ini sangat mudah sekali ya suket odot itu, atau suket pacong dan suket gajah itu. Kalau di dikembangbiakkan itu sangat cepat sekali. Cukup batangnya kita tancapkan udah hidup lagi. Ya seperti ini. Yang ini daunnya ini kita kasihkan ke kambing. Jadi seperti itu. Ya ini kita sisihkan dulu. Nah, ini perbedaannya ya. Ini ada akarnya maupun tidak ada akarnya, itu akan tetap hidup ya teman-teman. Jadi jangan sampai takut kalau tidak hidup. Pasti akan hidup. Pasti itu akan hidup. Yang penting tinggal tempatnya yang kita tanami itu di mana, seperti itu. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan bagaimana cara penanamannya. Simak terus ya teman-teman. Oke, sebelum penanaman teman-teman itu harus menyediakan lahan ya. Lahannya harus dibuat seperti ini, kalau orang Jawa namanya dangiran, nggak butuh kelihatan ya, karena ini tertutup suket. Karena ini udah lama saya buat, jadinya udah nggak begitu kelihatan teman-teman ya. Jadi seperti dangiran. Nah ini nanti kalau kita panennya dari bawah, dari pangkal akan keluar banyak ya, akan keluar banyak, tidak tir satu dua tidak, akan keluarnya bercabang-cabang ya, bisa dilihat. Nah ini contoh. Nah ya kan, akan banyak kan. Jadi satu batang itu bisa keluar terumput banyak teman-teman, enggak satu batang terus keluarnya satu, enggak ya, akan keluarnya sangat banyak sekali. Ini contoh seperti ini. Ini baru saya panen kurang lebih 3 hari kemarin, tapi sudah kayak gini ya, sudah tinggi-tinggi lagi ini. Nah ini nanti paling berapa hari itu bisa saya panen lagi. Oke lanjut, saya akan tunjukkan ini yang kemarin ya. Nah ini contoh yang saya tanam ya. Ini yang suket gajah, ini rumput gajah lah ini ya kan, udah keluar kan itu. Ini lagi udah pupus, udah terubus lagi. Nah ini contoh. Nah ini enggak ditanam, enggak tancapkan di tanah, tapi sudah keluar seperti ini, terubus. Nah itu karena ya pengaruh cuaca teman-teman ya. Ini banyak air makanya dia bisa hidup. Saya akan bersihkan. Ini saya cuma kasih contoh saja ya teman-teman ya. Nah, ini sama saja nanamnya kayak tela itu loh. Kalau teman-teman bisa nanam tela kan gampang, cuman tinggal nancapkan saja. Nah ini adalah ketela pohon. Ini sengaja nggak di red karena memang buat suketnya, buat itu ya, buat di tanah, buat pakan. Nah ini contoh ya, penanamannya itu cukup simpel sekali. Ini cari jangan sampai terbalik ya, kalau terbalik dia nggak akan hidup. Nah ini kan kalau suket pacong ya seperti ini, atau suket gajah. Nah ini kan udah jelas ya, daunnya ini hadapnya kan ke atas ini. Nah kita harus tancapnya ke atas, jangan sampai kebalik gini ya teman-teman ya. Nah ini kita tancapkan, cuman kita tancapkan aja udah. Udah selesai. Jadi sesimpel itu. Nah nanti dia akan hidup, akan terubus keluar itunya daunnya akan keluar beberapa hari kemudian. Nah ini contoh lagi. Nah kita akan praktekkan yang buat akar ini ya. Kalau yang akar ini dia kalau ditancapkan nggak begitu kuat. Nah, maka kita harus buatkan lubang ya teman-teman, lubang. Nah, kalau saya simpel saja,
Nah ini di jarak sekitar ya seperti ini, seperti nanam tela ini ya. Ini jaraknya sekitar berapa ini? 40 ya, 40 sampai 50 ya ini ya, 50-an lah. 50 sampai 60 cm. Ya ini. Kita apa namanya? Kasih jarak, terus kita buatkan lubang seperti ini teman-teman ya. Sini. Kalau saya pakai arit ya, kalau pakai pacul atau pakai arit terserah teman-teman. Kita buka lubangnya. Nah, kita kan buat lubang kecil aja. Nah, kita tancapkan ini. Udah seperti ini teman-teman, terus kita tutup. Simpel kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau ada yang batangnya kayak gini ya, batangnya kuat seperti ini, nah kita langsung tancapkan saja seperti ini. Nih, langsung tancapkan. Clok. Gitu aja udah, nanti akan hidup. Seperti itu. Tebal lagi, padahal baru kemarin saya panen ini. Ya kan? Dan saya akan kasih gambaran ya teman-teman, seperti ini. Rumput yang bagus itu ya pertama kali ya, ini kalau dia pertama kali hidup ya, pertama kali apa namanya ditanam. Nah seperti ini namanya suket odot, gede ya kan, gede kan. Nah seperti ini, gede-gede kan, daunnya itu gede. Ini masih kecil, ini masih remaja, ini belum saatnya dipanen ya. Ya seperti apa yang saatnya dipanen seperti ini. Ini hampir, nah ini udah waktunya, ini sebenarnya udah waktunya. Dia udah lama kayaknya itu, tapi nggak ketahuan ya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nah ini contoh rumput apa ini ya, rumput pacong ini kalau nggak salah. Ini pacong, ini juga pacong, ini hidup ya, semuanya hidup. Nah itu bonggolnya gede-gede itu biasanya rumput odot, rumput apa namanya, gajah ya. Nanti akan batangnya itu gede-gede kalau rumput itu. Itunya nggak begitu berapa, makanya saya kurang seneng kalau rumput gajah itu, kurang seneng gede-gede, karena gede-gede teman-teman. Nah ini contoh yang rumput gajah itu seperti ini. Lah ini bisa dilihat depan sangat gede sekali teman-teman. Kayak tebu ya, tinggi sekali. Ini kayak tebu ini, dan panennya lumayan lama. Kalau rumput gajah ini beda sama suket odot. Ini sangat gede sekali batangnya, bisa dilihat. Jadi kalau saya pribadi ya lebih suka suket apa namanya, odot ini ya. Dan saya kehabisan stok ini, makanya saya kasih rumput-rumput biasa buat makan si kambing-kambing saya. Ini Carlos, ini Betty ini, dan yang lain. Nah seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa lagi di share agar menjadi manfaat bagi orang-orang banyak. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.